Ya, jika NIK-mu sudah menjadi NPWP, sekali lagi, jika NIK-mu sudah menjadi NPWP, maka apakah yang menjadi kewajibanmu? Yang pertama, kewajiban Anda pasti adalah membayar pajak. Yang kedua, Anda akan memiliki kewajiban untuk melapor pajak sekali setahun, atau dalam arti melapor SPT tahunan. Bagaimana jika saya memiliki NIK tapi saya tidak memiliki penghasilan? Ikuti sampai akhir. Ya, pertanyaan yang sangat menarik ya. Jika saya tidak memiliki penghasilan tetapi saya memiliki NIK. Jadi kita akan pastikan dulu, di statement saya pertama tadi saya katakan jika NIK kita sudah menjadi NPWP, apa yang menjadi kewajiban kita? Tadi jawaban saya yang pertama adalah harus membayar pajak. Yang kedua, harus lapor SPT tahunan. Tapi perlu teman-teman garis bawahi dulu bahwa jika NIK-mu sudah menjadi NPWP. Sebelum NIK menjadi NPWP, ini banyak prosesnya, tidak langsung. Apakah pas saya punya NIK langsung dijadikan NPWP? Itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus perhatikan statement saya pertama tadi, yang saya bilang membayar pajak itu adalah jika NIK-mu itu sudah dijadikan NPWP. Bukan berarti semua NIK jadi NPWP. Beda ya. Jika NIK-mu sudah menjadi NPWP, itu artinya syarat subjektif dan syarat objektif sudah terpenuhi. Jadi kami jelaskan lagi, tidak semua NIK, pemilik NIK akan dijadikan NPWP. Tetapi harus diperhatikan syarat-syaratnya. Tetapi kalau memang NIK-mu sudah jadi NPWP, artinya sudah melewati syarat-syarat tadi, berarti Anda harus membayar pajak dan juga lapor SPT tahunan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan tadi ya, di awal tadi saya bilang jika saya memiliki NIK tetapi saya tidak memiliki penghasilan. Kalau ini jawabannya sudah jelas, NIK-mu tidak akan dijadikan NPWP. Kenapa tidak dijadikan NPWP? Karena harus dilihat dulu syarat subjektif dan objektif. Kalau penghasilan tidak ada, mana mungkin dibuat jadi NPWP? Kalau penghasilan masih tidak memenuhi syarat, mana mungkin dibuat NPWP? Jadi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah ini usianya 18 tahun. Ini adalah syarat yang pertama. Lah, kalau 18 tahun kan banyak masyarakat di Indonesia yang 18 tahun ke atas. Berarti semua dijadikan NIK. Oh, tidak. Tidak. Kita akan perhatikan syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah untuk karyawan memiliki penghasilan setahun itu 54 juta ke atas. Jadi penghasilannya harus 54 juta ke atas. Artinya dia punya penghasilan 4.500.000 per bulan. Nah, kalau itu sudah memenuhi berarti sudah layak dibuat NPWP. Kenapa layak? Karena penghasilannya sudah di atas penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak di Indonesia itu adalah 4.500.000. Jadi kalau penghasilanmu sebulan untuk karyawan ya 4.500.000, berarti Anda tidak perlu membayar pajak dan tidak perlu dibuatkan NIK jadi NPWP. 4.500.000 ya, kalau dikali 12 menjadi 54 juta setahun. Jika masih 54 juta ke bawah, tidak perlu NIK dibuat jadi NPWP. Tetapi ketika di atas 54 juta itu, maka NIK sudah bisa dijadikan NPWP. Bagaimana kalau saya bukan karyawan? Misalnya saya pedagang, penjual nasi uduk, penjual pulsa, tukang rongsokan. Nah, bagaimana NIK saya? Apakah langsung dijadikan NPWP? Nah, bagi UMKM atau pedagang atau penjual makanan, nasi uduk, usahawan, kalau yang belum memiliki NPWP, terus nanti di tahun 2023, NIK menjadi NPWP apabila penghasilannya setahun ya 500 juta.
Jadi ketika penghasilannya sudah 500 juta setahun, maka NIK-nya otomatis dijadikan NPWP. Tetapi kalau masih di bawah 500 juta, jangan khawatir. Tidak ada NIK dijadikan NPWP. Itu bagi usahawan ya. Kalau yang nomor 2 tadi kita bahas tentang karyawan. Ini usahawan. Usahawan ini mencakup yang memiliki penghasilan lah dari usaha. Apa penjual nasi uduk, pedagang, penjual pulsa, tukang jahit, tukang pangkas, itu semua. Kalau masih penghasilan 500 juta ke bawah, NIK-nya tidak akan dijadikan NPWP. Kenapa harus 500 juta batasnya? Karena di Indonesia untuk UMKM atau untuk orang pribadi yang memiliki usaha atau usahawan, jika penghasilannya masih 500 juta ke bawah dalam setahun, itu bebas pajak. Ya, udah mulai jelas ya. 500 juta ke bawah bebas pajak. Nah, artinya kalau Bapak Ibu masih penghasilannya 500 juta setahun ke bawah, 500 juta ke bawah ya, dalam setahun, maka jangan ragu, jangan khawatir, NIK-nya tidak akan dijadikan NPWP. Tetapi setelah di atas 500 juta setahun, misalnya jadi 550 juta atau 600 juta atau 700 juta dalam setahun, tapi ya, nanti NIK-nya sudah dipastikan akan diaktifasi jadi NPWP. Jadi sudah jelas ya, jangan takut, jangan ragu, batasnya itu sangat tinggi, 500 juta loh. 500 juta dalam setahun. Itu batas yang sangat tinggi. Dan ketika sudah di atas 500, maka akan dijadikan NIK-mu jadi NPWP, dan membayar pajak itu pun tidak terlalu banyak, hanya 0,5% dari omsetmu tadi. Jadi kalau misalnya omsetmu setahun 600 juta, maka yang dipajakin berapa? 600 juta. Bukan 600 juta yang dipajakin, tetapi selisihnya 600 juta. Kalau 500 juta itu masih bebas. Nah, artinya yang dipajakin itu setelah lewat 500 juta, yaitu 100 juta ya. Jadi 500 juta tambah 100 juta sama dengan 600 juta. Jadi yang dipajakin itu setelah lewat 500 juta, yaitu 100 juta. 100 juta inilah yang dipajakin kali 0,5%. Sangat kecil ya, hanya 0,5% loh. Padahal penghasilan kita sudah 600 juta, pajak kita hanya 0,5%, itu pun bukan dari 600 juta, tapi dari 100 jutanya. Itu jadi berapa itu? Hanya 500 ribu rupiah ya. Jadi hanya 500 ribu rupiah, sementara penghasilan kita sudah 600 juta. Saya pikir ini cukup pro rakyat ya, sangat membantu masyarakat. Karena hanya 500, penghasilan sudah 600 juta setahun, pajaknya hanya 500 ribu rupiah. Saya pikir itu masih bisalah dibayar masyarakat ya. Jadi sudah jelas, sudah clear ya. NIK tidak otomatis dijadikan NPWP jika memang belum memenuhi syarat subjektif dan objektif. Di awal kami bilang NIK sudah jadi NPWP maka Anda akan membayar pajak. Tetapi kalau belum jadi NPWP berarti tidak akan membayar pajak. Untuk menjadi NPWP banyak syaratnya, ada 3 tadi syaratnya. Bahkan jika penghasilan Anda usahawan pun masih 500 juta ke bawah, NIK-mu tidak akan dijadikan NPWP. Nah, sudah jelas ya. Bagi Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa subscribe dan like, dan terus ikuti video-video kami supaya Bapak Ibu bisa mendapat pelajaran-pelajaran gratis tentang pajak. Semoga usaha Bapak Ibu sekalian lancar-lancar aja dan sehat selalu. Jumpa lagi di video berikutnya.